ada problem kaitannya dengan kurban, yaitu dengan menjadikan hewan kurban itu sebagai upah. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Siapa orang yang menjual jilda udhiyatihi, yang menjual kulit dari binatang kurban, maka fala udhiyatalah, kagak sah kurban. Artinya apa tadi? Artinya ketika kurban itu maka seluruhnya harus disedekahkan, karena ini bentuk takarrub kita kepada Allah. Maka nggak boleh dijual meskipun kulitnya ataupun tanduknya, begitu. Ya kan, kurban itu kan taqarrubun nafsi fi raqatid dam, taqarrubun nafsi ila Allah fi raqatid dam. Maka haram hukumnya ketika itu sudah menjadi milik Allah, kemudian kita persembahkan ke Allah, kemudian kita jual, balik lagi ke kita, kan begitu. Entah kulitnya kita jual, termasuk semakna dengan menjual adalah menjadikan kulit ataupun yang lainnya begitu sebagai upah, begitu. Jazar, sebagai upah untuk tukang jagal. Ini nggak boleh, karena dalam hadis yang lain juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, amaroni Rasulullah SAW. Jadi suatu ketika Nabi memerintahkan Sayyidina Ali, an aku ma'ala budmihi, untuk apa namanya, bahasanya untuk dikurbankan, begitu. Jadi Nabi memberikan perwakilan, menjadikan Sayyidina Ali sebagai wakil untuk ngurusin hewan kurbannya, begitu. Ya. Kemudian beliau berkata, fa'uqassima jilalaha wa juludaha, kemudian aku bagikan sebagian besarnya, termasuk juga kulit. Wa amaroni alla u'tiyal jazzara minha syai'an, kemudian Nabi juga memerintahkan supaya saya tidak memberikan upah sedikit pun dari binatang kurban beliau untuk penjagal jazar. Kemudian kemudian Sayyidina Ali berkata, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upahnya dari kantong kami sendiri. Nah, jadi memang tidak boleh menjadikan kulitnya gitu, atau yang lainnya untuk dijadikan sebagai upah terhadap penjagalan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah tadi kan hadisnya, man ba'ajil da'un hiyati, siapa orang yang menjual kulit kurbannya, hinya kemana, nyanya itu kemana, ke orang yang kurban, gitu. Ya, ke orang yang kurban. Artinya orang yang berkurban kagak boleh ngasih kulitnya ke atau tanduknya ke sebagai upah untuk penjaga, gitu. Nah, solusinya bagaimana? Ya solusinya kemarin itu, biar nggak jadi ujroh gitu untuk tukang jaga itu. Maka solusinya panitia kudu jeli itu. Ya solusinya dipintain uang buat isyarah atau buat ujroh tukang jaga, begitu. Ya artinya kalaupun
nggak dipintain. Kalau yang ngerti begitu, ngasih upah juga buat tukang jagalnya begitu. Saat ngasih binatang kurban ke panitia begitu, jangan cuma ngasih binatang kurbannya doang, upahin, bilang ke panitia ini 150 buat upah jagalnya. Kambing umpama 150, umpama sapi ya gedean dan 2,5 begitu ya. Nah ketika itu sudah sudah ada ujrohnya gitu kan, ya kan? Maka kan otomatis kulitnya itu bukan lagi sebagai upah. Entah mau dikasih untuk panitia kayak boleh-boleh aja, karena di awal kita sudah ngasih upah, sudah ada upahnya, sudah disediain upah. Solusinya begini. Termasuk juga selain upah yang perlu diperhatikan adalah plastik gitu, apa namanya istilahnya, plastik atau apapun itu buat dagingnya ya, kasih juga duitnya gitu, buat plastiknya, buat ajak gijik panitianya kasih juga, kasih ya. Plastik misalkan untuk apa, kambing berapa paling satu kalau plastik itu bagian satu pak ya, berapa paling berapa satu pak? 100 isinya Ya isinya 100. Harganya paling 15.000-an. 15.000. Kalau kambing kan nggak mungkin sampai 100 ya, paling 10.000 udah begitu ya, 7.000. Jangan pelit-pelit amat ya begitu. Jadi kudu paham, kudu ngerti, jangan cuman kurbannya doang. Apalagi misalkan nitipin kurbannya dari jauh-jauh hari begitu, H-3 atau H-7 dari kasih panitia gitu. Emang itu binatang kurban kagak dikasih rumput kan begitu, kagak diurusin, diperhatiin juga ya, kasihlah. Jangan sampai nanti hewan kurban kita dijadikan upah untuk tadi, untuk penjaga. Kalau dijadikan upah ini nggak boleh dan nggak sah kurban kita, nggak sah. Jadinya sedekah biasa, sedekah biasa begitu, terkait dengan menjadikan kulit ataupun tanduk sebagai upah. Ada lagi mungkin? Silakan. Coba bagaimana kalau misalnya tadi kan Silakan. coba bagaimana kalau misalnya tadi kan udah dikasih upah sama yang itu, dijual lagi kulitnya gimana? Kalau dijual lagi nggak masalah. Oh, yang penting dia udah ngasih buat ininya, apa namanya? Ya artinya gini, ketika kita sudah ngasih upah buat menjaga gitu, kemudian dikasihkan oleh panitia, berarti kan seluruhnya dari hewan kurban kita itu sudah disedekahkan kan gitu, ya kan? Kalau sudah disedekahkan, ini terserah mau dijual lagi, monggo gitu. Tapi untuk fakir miskin, kalau untuk orang kaya cuma sebatas apa namanya tabaruk lah. Kalau ke fakir miskin sifatnya tamlik, ketika sudah dikasih jadi milik dia dong, begitu. Kalau sudah jadi milik dia, maka sah-sah aja dia jual. Begitu. Nah itu makanya solusinya begitu. Solusinya. Jadi mau dijual lagi setelah kita kasih upah itu mah sudah hak dia, monggo aja. Ya, dijual lagi ke atau dibuat apa gitu, buat beduk gitu, terserah. Ya, jadi itu. Jadi pemahaman terkait dengan kurban, bahwasanya kalau orang yang kurban nggak boleh sama sekali makan, itu salah. Justru sunnah hukumnya kita ngambil beberapa suapan atau sepertiganya buat kita bertabar gitu. Itu yang benar begitu. Ya. Jadi dengan
pembahasan tentang kurban selesai. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah diberikan kemampuan untuk berkurban untuk setiap tahun, mudah-mudahan kayak gitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.